Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Korban telah melakukan tindakan pencemaran nama baik hingga cyberbullying. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Laporan riset dari Microsoft 2020 survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah. Dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Setiap hari kita hidup berdampingan dengan layar. Di balik cahaya kecil itu, kita berbagi cerita, tawa, dan terkadang amarah. Media sosial memberi ruang bagi siapapun untuk berbicara. Tapi tidak semua tahu cara berbicara dengan bijak. Kata-kata yang seharusnya jadi alat komunikasi sering berubah menjadi senjata yang melukai tanpa sadar. Media sosial kini seperti jalan raya yang padat, ramai, cepat, dan penuh suara. Sayangnya, di tengah kebebasan itu, kesantunan perlahan menghilang. Komentar seperti bodoh, jelek, lebay, atau kamu malu-maluin ya, menjadi hal yang biasa seolah tidak menyakiti siapapun. Padahal, setiap kata yang keluar dari mulut kita atau setiap kata yang keluar dari tulisan kita membawa makna dan perasaan. Kita tidak tahu siapa yang membaca, kita juga tidak tahu bagaimana perasaan mereka saat itu. Kata-kata kasar mungkin terasa sepele, namun bisa menimbulkan luka yang panjang. Bayangkan jika setiap komentar diisi dengan semangat yang positif, bukan ejekan, tapi dorongan, bukan sindiran, tetapi saran. Kita bisa mengubah suasana ruang digital menjadi tempat yang lebih manusiawi. Mulailah dari hal kecil seperti, ngapain sih kamu kayak gitu, menjadi unik ya. Tapi mungkin bisa dicoba dengan cara lain. Jadi sopan tidak membuat kita itu lemah, justru menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan berbahasa. Sebelum menulis komentar, berhentilah sejenak dan bertanya, apakah kata ini pantas? Apakah kalimat ini akan menyakiti mereka? Kita tidak bisa menarik kembali kata yang sudah terkirim, tetapi kita bisa memilih untuk menulis dengan hati-hati. Bahasa adalah wajah bangsa. Jika kita ingin dihormati, mulailah dengan menghormati melalui bahasa yang sopan. Saya, Siska Dwi Aprilia dari kelas Pendidikan Akuntansi 2004A, ingin mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari perubahan kecil ini. Mari ciptakan ruang digital yang ramah, santun, dan beretika, karena di balik setiap komentar ada manusia yang juga ingin dihargai. Mulailah hari ini, ketiklah dengan hati. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih, ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda.
Halo semuanya, perkenalkan saya Siska Dwi Aprilia dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan melakukan revisi dari video kampanye saya sebelumnya. Yang pertama, saya ingin memperbaiki sedikit penggunaan bahasa pada video sebelumnya. Di sana saya sempat mengucapkan kalimat "ngapain sih kayak gitu" yang ternyata kurang baku. Kalimat yang seharusnya saya ucapkan adalah "mengapa sih seperti itu?". Untuk selanjutnya, saya akan sedikit mereview hasil dari video kampanye tersebut, di mana video saya telah mendapatkan 1.141 tayangan, 131 yang menyukai, dan 1 komentar positif dari penonton, di mana komentarnya pun sangat mendukung, yaitu "mantap sis, izin share biar teman-teman juga nonton". Nah, dari hal itu menunjukkan bahwa pesan yang saya sampaikan sudah cukup diterima dengan baik oleh penonton dan berhasil menarik perhatian mereka. Menurut saya, kampanye ini berhasil karena mampu meningkatkan kesadaran penonton tentang pentingnya bersikap bijak saat bermedia sosial. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyampaian dan konsistensi bahasa, tapi saya merasa pesan utamanya sudah tersampaikan dengan sangat jelas. Terima kasih yang sudah menonton dan mendukung kampanye saya. Jangan lupa terus gunakan media sosial dengan bijak.